uh, bisa memahami mengapa para korban ingin menutup identitas mereka dan tidak berani membuka karena stigma itu diberikan kepada korban, terutama untuk isu-isu kekerasan seksual. Nah, tetapi kemudian satu hal yang saya belajar ternyata adalah para korban ini mereka menceritakan survival-nya. Jadi penelitian saya tidak hanya memfokus kepada traumanya atau kepada kejadiannya pada waktu itu, tetapi setelah kejadian itu apa yang mereka lakukan. Nah, mereka menceritakan hour to hour ya. Jadi dari awal jam-jam sebelum toko mereka dijarah sampai kemudian apa yang terjadi setelah penjarahan itu marak di daerah itu. Ternyata daerah yang di mana terjadi kerusuhan itu, kebetulan saya ngambilnya di Kelurahan Wonokusumo, ini adalah bekas kampung Arab, kampung Madura, kampung Pecinan. Ini berdampingan di situ, begitu ya. Nah, banyak sekali ternyata mereka menerima bantuan dari tetangga-tetangga mereka, yaitu orang-orang Jawa, orang-orang Madura, dan orang Arab. Satu keluarga itu meloncat dari atap rumah mereka menuju ke rumah sebelah yang ternyata sebuah losmen dimiliki oleh seorang pengusaha Arab. Dan mereka ditampung di sana sampai hampir 1 minggu sebelum dijemput oleh keluarga mereka dan kemudian dibantu untuk merenovasi rumah dan toko yang rusak. Satu lagi keluarga, mereka lari ke kampung dan disembunyikan di sebuah kamar dari seorang keluarga Madura. Sehingga sebetulnya dari cerita-cerita ini, itu mereka menunjukkan bahwa sebagai bangsa kita masih punya modal sosial. Tetapi ya itu lagi, bahwa sebuah modal sosial itu hanya bisa membesar dan menguat apabila kita merawatnya dengan baik. Nah, satu lagi keluarga memutuskan untuk keluar dari kampung itu, tidak pernah kembali lagi, mereka jual asetnya. Tetapi ada satu lagi yang juga kemudian menceritakan bahwa dia disemangati terus oleh tetangga-tetangganya. Ya, Cik, bukaan tokomu, Cik. Ayo, Cik. Mereka yang menjarah itu cuma bisa ngambil berapa kilo berasmu, kebetulan toko sembako. Cuma bisa ngambil berapa gulamu, tetapi mereka tidak akan pernah kaya. Kamu mesti kuat, Cik. Kami dukung. Nah, itu dikatakan oleh para tetangga-tetangga mereka, yang membuat si Taci ini kemudian mau dan bisa kembali meneruskan hidupnya bersama tetangga di situ. Ini yang sebuah cerita yang ingin saya share supaya kita juga mengenang bahwa ada hal-hal yang perlu kita rawat ke depan. Nah, ini mungkin kalau tadi dari kiriman Pak Har, Pak, saya nggak dapat kirimannya ya, Pak. Itu mungkin sisi bakminya itu ya, yang memberi kita kekuatan untuk melanjutkan kehidupan sebagai bangsa bersama-sama dengan kelompok lain di Indonesia ini. Begitu sedikit dari saya, teman-teman. Ya, Bu Evi, terima kasih tanggapannya. Bapak Ibu sekalian, masih ada kesempatan bila ada yang mau memberikan tanggapan. Boleh silahkan mengangkat tangannya atau di unmute saja. Pak Mutiara mungkin bisa memperkaya lagi, Pak, karena tadi tokoh Ita Marta Dinata kemarin kepikir bahwa itu bisa saja kita mau mohon kalau diperbolehkan keluarganya meletakkan sincinya Ita Marta Dinata mungkin di rumah perkumpulan kami. Jadi namanya akan kita bisa enggak dihubungkan dengan keluarganya. Iya, di banyak komunitas sebenarnya ini ya,
pengalaman-pengalaman yang dialami oleh entah itu umat, komunitas, itu kan di dalam kehidupan beragama itu kan ada tempatnya ya. Apalagi kalau komunitas entah Konghucu, Buddhis, Kristiani itu menempatkan itu pada center ya. Karena pengalaman itu kan sebenarnya pengalaman di mana misalnya untuk teman-teman Tionghoa ya, kita sebut inner circle-nya itu kan collapse ya dengan peristiwa tragedi Mei 1998 itu. Dan kita mengembalikan agama pada tempatnya yang awal ya, bahwa agama itu religio ya. Dia menghubungkan dua hal sehingga tidak terputus ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pikirkan, misalnya selain tadi ya ada semacam memorabilia dari Ita Marta Dinata ya, apapun ya yang menurut keluarga itu punya hubungan dekat dengan arwah Ita Marta Dinata. Juga sebenarnya yang bisa dilakukan oleh komunitas agama adalah bahwa setelah tragedi Mei 98, isi doa kita di tempat ibadah itu mestinya berubah banyak. Nah, setiap agama punya kitab ya. Nah, bagaimana kita terutama yang punya akses ya untuk menyusun ibadat, untuk menyelenggarakan itu bisa menghubungkan pengalaman para korban, para penyintas, ini dengan teks-teks suci itu ya. Nah, saya kira ini menurut saya memang butuh orang-orang yang secara kita sebut aja kalau dalam terminologi Kristiani itu punya basic teologi yang lumayan ya, karena kan tragedi itu kan sebenarnya kan membuat kita itu mute ya. Banyak hal dalam agama itu menjadi mute karena tragedi. Kita nggak bisa omong banyak. Keluarga ketika diminta memberi kesaksian juga terbata-bata. Akademisi yang seringkali sangat kritis ya, itu bisa menjadi nggak bisa nulis sama sekali. Nah, agama buat saya bisa memberikan ruang yang tadi saya bilang sebagai kalau dalam komunitas Yahudi ya semacam tembok ratapan itu ya. Nah, bagaimana agar simbol-simbol agama yang ada di situ itu semakin punya kaitan dengan pengalaman warganya ya. Saya ingin memberikan contoh misalnya teman-teman di Kamboja ya. Ketika mereka itu ada di bawah Pol Pot, itu kan pengalaman yang sangat berat ya secara bangsa ya. Maka simbol-simbol suci di dalam agama itu juga terpengaruh oleh pengalaman itu ya. Jadi misalnya kalau di dalam gereja Katolik itu Yesusnya itu adalah Yesus yang kakinya itu kena ranjau. Nah, bagaimana poin saya sebenarnya sangat simpel, bagaimana agama itu bisa memberikan ruang ya kepada para korban dan penyintas, juga pada komunitas yang ikut berduka cita juga ya dengan pengalaman orang-orang yang ada di tempat ibadat itu, sehingga mereka tidak sendirian ya. Saya kira yang berat setelah tragedi ya, selain bahwa secara hukum itu kasusnya sangat sulit untuk dibawa ke ranah hukum, adalah juga bahwa mereka yang selama ini menemani, tadi saya sangat tersentuh ya dengan sharingnya Mbak Evi, yang menemani itu setelah beberapa tahun ya, jumlahnya tambah sedikit. Saya kebetulan masih menemani korban 98. Saya termasuk yang sebenarnya
terlalu melebih-lebihkan ya, tapi saya salah satu yang membackingi secara akademik ya. Jadi menulis untuk teman-teman yang masih berdiri hening di depan istana negara, lalu menyediakan waktu untuk ngobrol dengan beberapa aktivis. Saya kira hal yang sama bisa dilakukan oleh agama ya, tempat ibadat. Nah, dan ini butuh kreativitas yang lumayan ekstra karena untuk menghubungkan tragedi Mei, tetapi juga tragedi-tragedi lain ya, dengan teks agama ya. Nah, nanti para pendeta, teman-teman pemimpin agama perlu melibatkan seniman ya, sehingga nanti liturginya itu tidak hanya kata-kata ya, tetapi mungkin dengan musik, dengan seni rupa, seni apapun yang bisa menyentuh ya pengalaman orang yang pernah mengalami penderitaan dalam tragedi Mei 98. Saya kira itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andalas. Sekiranya acara kita siang ini bisa kita sudahi ya, Bapak Ibu. Atau ada tambahan? Tambahan lagi sebentar. Jadi boleh, Pak. Terus terang memang waktu menggagas acara ini ada suara-suara yang mengatakan sudah biarkan saja lukanya menutup sendiri, jangan mengorek luka lama. Ada yang mengatakan demikian. Tapi bagi saya bilang peristiwa Mei 98, tragedi 8 itu bukan luka biasa yang bisa nutup, itu adalah luka infeksi yang kalau tidak dibuka, dikeluarkan nanahnya, itu akan menjadi luka nanah yang lebih besar lagi, menjadi udun lah istilahnya, yang suatu waktu akan meletus. Jadi saya bisa memahami trauma dan ketakutannya, dan kadang saya memang merasa bersalah seolah-olah saya mengorek luka lama, tapi saya meyakini bahwa luka itu bukan luka biasa, bisa jadi gangren istilahnya kalau dalam ilmu kedokteran, yang harus dibuka bersama-sama. Nah, saya menanggapi positif sekali dari inisiasi Pak Andalas, bahwa agama harus membuka ruang yang seluas-luasnya, dalam artian yaitu ada ritual yang dilaksanakan masing-masing agama sesuai kitabnya masing-masing, mengadopsi peristiwa Mei 98 ini menjadi sebuah ritual baru kalau yang boleh saya tangkap. Dan ini merupakan wujud dari tanggung jawab lembaga agama sebenarnya. Sebab saya kemarin juga mengatakan di waktu pertemuan tempat ibadah Tridharma, kalau orang Tionghoa sembahyang bacang, kemudian sembahyang ronde, itu kan hikayat-hikayat dari China aja sudah nggak begitu jelas itu ceritanya apa, bacangnya apa. Tapi Mei 98 real terjadi di depan mata kita loh. Kok masa tidak ada ritualnya sama sekali? Jadi ini memang saya senang sekali karena ini mungkin bisa kita lanjutkan Pak Andalas bagaimana bersama-sama bukan memprovokasi ya, tapi memang membuka pikiran para pemuka agama di semua lintas agama, bagaimana ini bisa menjadi sesuatu hal baru masing-masing. Kemudian saya juga chatting dengan Bu Inge, Ci Inge, Bu Wijayanti, sebenarnya memang pelakunya itu juga mungkin suatu ketika kalau bisa terlibat di dalam forum ini juga bagus. Saya waktu yang tadi saya cerita filmnya Jagal ya, The Act of Killing itu, kan ternyata pelakunya itu juga menderita sekali ternyata. Dan memang kalau ada ruang pengakuan, mereka juga akan merasa terobati. Jadi satu ketika mungkin kalau memungkinkan memang bagaimana ini bisa selesai, rekonsiliasi ini, bagaimana pelakunya juga bisa maju ke depan dan memang ya minta maaf itu yang paling baik, dan mudah-mudahan dengan itu pelan-pelan bisa mengobati. Mungkin dari saya tanggapannya itu. Terima kasih. Iya, sampai oleh Pak Hari.
salah satu Theodor Adorno ya. Dia pernah bilang setelah ada tragedi besar ya, apakah kita itu masih bisa menulis puisi setelah tragedi Auschwitz ya, di mana ada jutaan orang Yahudi itu dibantai. Lalu waktu itu ada seorang teolog Katolik dari Jerman, namanya adalah Johann Baptist Metz. Dia sangat terkenal, biasanya suka saya pakai juga kalau nulis paper di sekitar tema ini. Beliau mengatakan, kita masih bisa menulis puisi setelah tragedi Auschwitz, karena ketika tragedi itu terjadi, orang-orang yang beriman pada Allah itu masih berdoa untuk para korban. Nah, dalam diskusi misalnya dalam kasus Afrika Selatan ya, pertanyaan yang diajukan oleh para korban dan penyintas buat saya istimewa. Kalau kami harus mengampuni ya para pelaku kejahatan itu, kami tidak punya persoalan untuk mengampuni. Tetapi yang menjadi persoalan itu, orang yang saya ampuni itu tidak ada. Para pelaku itu bahkan ya, mereka menyebut namanya, mengakui diri, itu sangat sulit terjadi ya. Nah, dan seringkali situasi yang dialami oleh keluarga korban, penyintas seperti itu ya. Maka saya membayangkan bahwa komunitas agama ya, di mana para korban dan penyintas itu berada, mestilah menampakkan wajah rekonsiliasinya. Bahwa kapanpun para pelaku itu barangkali suatu kali datang ya, mungkin tidak pada pribadi itu, tetapi pada komunitas ya, ruang pengampunan itu harus kita buka. Saya kira ada beberapa figur nasional yang sudah melakukannya, Gus Dur salah satunya ya, bahwa beliau mengakui bahwa ya sebagian pelaku itu adalah warga saya ya. Ini sesuatu yang istimewa dalam konteks Indonesia ya, karena jarang dilakukan. Nah, kesadaran inilah yang saya kira lalu dalam konteks yang tadi ya, kalau kita mau melihat masa depan, lalu justru karena pengalaman itulah Gus Dur tanpa ragu ya, memberikan ruang bagi teman-teman Tionghoa untuk merayakan Imlek, untuk apa ya, berbagai acara kebudayaan yang sebelumnya itu katakanlah dihapuskan. Nah, saya kira itu ya yang bisa saya bagikan kepada untuk menanggapi Pak Harjanto dan memperkaya. Ya baik, terima kasih Pak Andalas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk waktu yang sudah diberikan, yang sudah diluangkan untuk kita bisa meeting dan berjumpa bersama. Semoga kita semua tidak lupa tentang Mei 9. Gung, sorry. Gimana? Gung. Ya. Bu Inga atau Bu Dewi ada mau nanggep? Bu Inga. Saya usul. Halo? Halo ya. Ya. Saya usul diperingati. Ini saya kira akan ada ungkapan dari peristiwa di berbagai daerah, tidak hanya Surabaya yang tadi disampaikan oleh Mbak Evi, karena saya bagian dari gerakan masyarakat Surabaya untuk kemanusiaan yang Mei 98. Kami bisa merespon. Enggak, orangnya udah tapi di ringkes-ringkes lagi, ditutup-tutupin. Ya. Halo, boleh saya selanjutkan? Ya, lanjutkan. Ya, ada baiknya berbagai peristiwa itu kan berbagai pihak sudah mendokumentasikannya. Namanya pengalaman-pengalaman para korban. Nah, mungkin Semarang bisa memulai untuk
mengkompilasi, menjadikannya sebagai kisah yang bisa dicerna oleh anak-anak muda untuk merawat ingatan publik, karena peristiwa ini sudah sekian puluh tahun berlalu dan tidak ada respon yang cukup cukup kuat. Saya kira perlu ada upaya yang lebih lebih menjawab kebutuhan anak muda untuk mengingat peristiwa tersebut, sehingga mereka akan akan melakukan berbagai upaya. Kita juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong proses rekonsiliasi yang kita inginkan tersebut, gitu, melalui berbagai media. Kita tahu sekarang anak muda sangat inovatif dalam menggunakan media digital, yang itu saya kira kita belajar misalnya dari korban ISIS ya, yang juga menggunakan media digital untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang mereka alami, sehingga mendapatkan respon yang cukup dan simpati yang cukup besar dari dunia internasional, sehingga peristiwa-peristiwa itu bisa terkuak dan mendapatkan negara harus merespon segera, gitu maksud saya. Itu sih usulan saya. Kalau untuk para pelaku ya, mungkin karena upaya-upaya yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi, merefer pada Joshua Oppenheimer, saya kira itu juga bagus sekali untuk didorong ya, sehingga itu bisa menjadi katalisator adanya proses yang tidak hanya korban, tapi juga pelaku sudah, walaupun di film Joshua Oppenheimer juga pelaku belum menyatakan bersalah, tapi dia sudah mengungkapkan apa yang mereka lakukan pada saat itu. Itu saya kira juga sebuah hal yang harus didorong. Ya itu, terima kasih. Kalau diizinkan, saya ingin menambahkan usulan bagus dari Dina ya. Saya baru lihat kalau Dina ada di sini juga. Kami dulu sama-sama di Gema Sukma. Tadi keluarnya user gitu ya. Dan kameranya mute, sama halnya kamera saya yang rusak. Halo Din. Ya, saya ingin menambahkan. Iya, mungkin akan sangat baik juga merespons tadi dari pernyataan Romo Andalas bahwa tampaknya kaum akademisi gagap ketika analisis terhadap kasus Mei 98 ini tidak sebanyak misalnya kajian-kajian yang lain. Nah, saya berpikir itu ada dua versi begitu ya. Yang versi yang tadi disebut oleh Dina adalah kompilasi dari berbagai cerita yang bisa di-share untuk siapapun yang ingin membaca. Kemudian yang kedua adalah kompilasi yang sifatnya akademis. Karena saya sejauh yang saya tahu, paling tidak di Solo misalnya ada analisis kajian kerusuhan Mei 98 oleh Gemma Purde dari seingat saya Unimel, dari University of Melbourne. Nah, kemudian ada beberapa tesis juga tentang kerusuhan Mei yang di Jakarta. Mungkin yang nanti di Makassar kita bisa lihat, kita bisa cari yang di Medan dan seterusnya. Nah, apabila ini bisa dikompilasi menjadi satu edited volume dalam bahasa Indonesia yang bisa juga dibaca oleh banyak orang, ini memberikan pemahaman seberapa luas skop dari kerusuhan Mei pada waktu itu, dan kajiannya secara akademis juga mungkin sebagai preservation ya, semacam ya menolak lupa tapi di kalangan akademis. Itu yang saya kemudian menjadi teride, muncul pemantik di kepala saya. Suun ya, Din? Oke, Mbak. Tapi menurut saya nggak cuma akademis, tapi publik.
Karena ini sebuah skandal yang cukup keras saya kira ya, teror bagi kebangsaan kita ketika kelompok tertentu digunakan untuk perebutan kekuasaan. Jadi kalau ini tidak diselesaikan baik secara politis maupun budaya, maka akan bisa terulang lagi kelak. Ya kan? Nah, karena itu ada urgensi untuk merawat ingatan publik tentang hal ini sehingga jangan sampai ini terulang lagi. Sebetulnya Undang-Undang KKR sebagai bagian dari transitional justice setelah 98 itu sangat penting di sini perannya ya. Cuma entah gimana kecelakaan dalam sistem hukum kita dia dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kan, sehingga peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang sangat penting untuk diungkapkan, termasuk peristiwa Mei, jadinya lepas begitu saja. Padahal dia sangat berperan penting. Kalau itu sudah peristiwa itu katakanlah sudah diproses masa-masa awal pasca 98 ya, masa reformasi, maka saya kira perjalanan kita sebagai bangsa nggak akan muter-muter sampai seperti ini ya. Seperti misalnya Afrika Selatan pasca runtuhnya apartheid. Nah, di kita peristiwa ini masih menghantui masyarakat tanpa ada ujungnya. Nah, itu saya kira yang kewajiban kita untuk membuat ujungnya itu semakin tampak. Jadi gerakan kebudayaan maupun gerakan politik, dalam hal ini politik mungkin tidak harus politik praktis ya, tapi politik moral atau politik budaya menjadi amat sangat penting dan urgent. Apa yang dimulai di Semarang ini saya kira akan sangat penting untuk dibawa ke level yang nasional. Ya, makanya saya berharap mungkin tahun depan atau besok pagi bisa diteruskan yang di daerah mulai bikin rujak pare aja gimana, supaya itu nantinya menjadi sebuah gerakan moral saja awalnya. Bahkan kalau ritual ini bisa dimasukkan dalam rumah ibadah, menjadi sesuatu yang baru sekali. Dan menurut saya, ini juga karena kelihatan simpel hanya makan rujak pare, saya berharap para korban dan penyintas itu bisa mendekatinya dengan lebih enteng. Saya harapannya demikian. Kalau gerakannya terlalu dalam, mungkin mereka juga trauma. Jadi saya berharap tahun depan di kota-kota lain masing-masing mengadakan acara rujak pare di tempat masing-masing dan kemudian berefleksi di tempat masing-masing. Kalau saya harapkan. Saya kira itu ide yang sangat baik. Karena isunya terlalu berat. Jadi penggunaan simbol-simbol budaya itu menjadi amat sangat penting. Ya. Dan pare itu kan kebetulan sehat dan ada di mana-mana. Bunga kecombrang itu juga sesuatu yang sangat unik dan mempunyai bau yang sangat khas sekali. Jadi kalau sambal dikasih bunga kecombrang juga menjadi sebuah sajian yang unik lah. Atau mungkin bisa ada yang lain gitu bentuknya. Monggo. Memang ini memang ide kita lontarkan. Sebenarnya ide ini sudah hampir 10 atau berapa belas tahun yang lalu sih, tapi baru terlaksana 3 tahun yang lalu memang. Saya kok berpikir bahwa ada bentuk yang lain seperti trauma healing di antara kita sendiri mungkin begitu, Pak Har. Boleh, tapi ya itu sekali lagi karena para penyintas dan korban itu biasanya punya beban yang sangat berat sekali. Apalagi Tionghoa, saya tahu psikologis Tionghoa itu selalu bilang, wes ora usah diomongke, wes yo wes. Itu selalu yang dikatakan demikian. Itu itu trauma minoritas, Pak Har. Seperti gitu biasanya. Makanya kalau mereka diajakin supaya refleksi gitu mungkin berat, tapi ayo makan rujak pare saja, ingat-ingat melawan lupa, mungkin lebih enteng lah. Lah, baru setelah ada itu baru mungkin ada refleksinya lagi, monggo. Atau mungkin rangkaian begitu ya, kita buat acara tahun depan tuh sebuah rangkaian begitu, saya kira baik, Pak Har. Ya,
biasanya yang 2 tahun yang lalu kita, yang pertama kali malah cukup unik di Rasa Dharma di Budiantong, itu saat bom meledak di Surabaya pagi harinya. Kemudian kita jam 9-nya adakan acara peringatan Mei ini. Ada satu teman yang ngebel saya waktu itu, ini tetap jadi peringatan Mei enggak? Saya bilang, lah bomnya meledak di Surabaya, kita di Semarang ya tetap jalan, nggak ada masalah, saya bilang. Malah Dan bagus. menjadi sesuatu yang lebih bermakna lagi, karena doanya kita juga mendoakan para korban. Ya, jadi buat saya ini, dan saya kaget waktu yang pertama kali diadakan itu, beberapa kesaksian meskipun dia bukan korban, tapi ternyata dia menyimpan kepahitan bahwa ini peristiwa terjadi. Dia merasa bukan dinodai ya. Saya nggak tahu istilahnya, merasa disalahi dengan peristiwa ini, bahwa dia sampai merasa takut sekali, padahal dia tinggal di Semarang. Lah dengan bisa cerita begini, dia merasa lega. Cerita sambil nangis loh. Padahal dia bukan korban sama sekali. Itu menjadi trauma kolektif tampaknya itu, Pak Har. Iya, makanya saya melihat ruang ini dibutuhkan sekali, terutama untuk para korban, keluarga, penyintas, dan lain-lain. Ya, betul. Setuju, Pak. Setuju ya, Evi ya? Halo, kok. Opo. Tahun depan kalau diadakan di Budiantong, nanti bisa di-share secara live juga seperti ini. Jadi kombinasi antara online dan offline juga. Setuju Pak Har. Nanti kita bikin YouTube-nya Pak Har. Ada YouTube-nya ya, Gung ya, nanti Agung ya. Ya nanti diusahakan. Yang hari ini belum masuk ke YouTube sih. Oh, belum. Tapi ya? kami berharap rekamannya berhasil, nanti kita bisa keluarkan outputnya video. Jadi nanti yang kita nggak nonton di sini bisa tetap nonton nanti. Oke, di record toh ini tadi ya? Iya, masih terrecord. Oke. Terus satu lagi tadi Pak Andalas belum dijawab, apakah memungkinkan jika kami minta izin keluarga Ita Marta Dinata meletakkan sinci, yaitu papan bertuliskan nama untuk diletakkan di altar leluhur perkumpulan kami? Iya, mungkin nanti kontak langsung ya dengan keluarga ya. Saya kira yang penting dari komunitas agama adalah mungkin diterangin sedikit ya, pentingnya memorabilia ya. Jadi ini buat terutama tempat ibadah ya, bahwa kita itu merengkuh hidup korban, hidup penyintas, itu saya kira penting ya. Karena tragedi seperti ini kan terutama kalau negara tidak berubah sama sekali perilakunya, akan terus terjadi. Nah, itu dia. Dan ketika ada sesuatu di tempat ibadat kita bahwa korban itu direngkuh, nanti kalau suatu ketika ada peristiwa yang serupa ya, itu mereka tidak ragu-ragu untuk datang ke tempat ibadat. Karena mereka menemukan bahwa tempat ibadat itu menjadi tempat pengungsian aman, bahwa mereka pasti diterima. Saya kira kisah-kisah yang tadi diungkapkan dari Surabaya, juga di kota-kota lain, salah satunya ya, beberapa kan ketika tragedi itu harus mencari ya, apakah mereka akan diterima ya, ketika mereka mengungsi di tempat lain ya. Nah, tempat ibadat saya kira perlu sepanjang waktu ya, 24/7 open ya untuk mereka yang mengalami tragedi. Maka penempatan bentuk-bentuk memorabilia korban itu arti pentingnya ada di situ ya. Lalu catatan pendek lain adalah setiap bentuk mitos ya itu akan menjadi sempurna kalau diritualkan. Jadi narasi-narasi yang kita bicarakan sebagian pada pertemuan siang hari ini kalau kita kemudian ritualkan ya, salah satunya dengan makan pare, lalu kemudian mungkin nanti ada teman-teman, saya kira banyak orang muda sekarang yang kapasitas musiknya itu keren banget.
yang sudah kita lihat kan ada beberapa film ya yang sangat kontemporer mencoba mengangkat itu ya. Tragedi Mei, novel sudah lumayan banyak. Lalu saya kira kalau misalnya dari segi musik ini akan bisa mengajak ya terutama generasi Z, generasi Alpha ya, 2 generasi terakhir ini untuk ini ya belajar tanpa harus mungkin seperti kita ya, seminar-seminar, pengajian seminar-seminar seperti itu ya. Dengan bahasa yang lebih interaktif, bahasa lagu, bahasa animasi, bahasa yang buat saya sekarang ini cara kita menyentuh hati terutama generasi terakhir kita ini menjadi sangat terbuka ya. Mungkin buku masih sangat berbicara untuk sampai generasi tertentu ya. Mungkin yang Z dan A tidak terlalu kuat untuk baca mungkin ya. Tetapi mereka bisa kita sentuh dengan berbagai macam mitos yang kita ritualkan. Terima kasih. Saya kira itu paduan yang menarik ya, cara kebudayaan menjangkau anak muda. Tadi Mbak Evi menyebut tentang akademik, lalu juga lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga kebudayaan. Saya kira udah dengan simbol-simbol yang tidak berat, tapi nanti akan dibawa ke arah sana. Itu saya kira sangat sebuah strategi yang sangat bagus untuk bisa dijalankan. Tahun 2008 itu saya mengundang grupnya Romo Sindu Dinata dari Jogja untuk menampilkan ketoprak dengan judul Ketoprak Putri Cina. Di Semarang, saya mainkan di atas kapal di depan kelenteng Taikaksi. Sambutannya juga sangat luar biasa sekali, karena ketoprak Putri Cina itu menggambarkan peristiwa Mei 98. Kebetulan yang Mei waktu itu Sohimah. Sohimahnya belum beken, jadi masih saya tidurkan di losmen, masih murah. Ya, jadi ternyata memang betul sekali ya. Ini tadi saya kepikir juga Romo, mungkin sayangnya Didi Kempot sudah tiada, tapi nanti saya akan carikan aja nyarang lagu campur sari untuk nantinya. Supaya nanti bisa dinyanyikan tahun depan itu. Untuk anak-anak muda ternyata langgamnya Didi Kempot itu bisa menjangkau sampai ke anak-anak milenial. Oke, Gung silakan dilanjut Gung kalau. Ya Pak Har, terima kasih. Bagaimana Pak Har? Oh ini. Saya sudah cukup, mungkin nggak tahu yang Bu Dewi, Bu Ciinge, para pejuang-pejuang ini yang luar biasa. Dari Bu Inge tadi katanya mau bicara. Ya, memang meskipun hanya beberapa tambahan kecil aja. Tadi Pak Haryanto menyebut seminar ya yang kita adakan, saya lupa tapi 20 Mei 2008 ya jadinya, yaitu saya masih ingat satu hal yang sangat jelas. Waktu saya salah satu pembicara waktu itu, dan waktu saya pulang ke kampus, saya ngajar di Akaba waktu itu berbarengan dengan seorang kolega. Kami masih membicarakan soal Mei 9. Mengatakan, ya Bu, itu kan cuma di Jakarta. Lah itu yang jadi ya dianggap enteng gitu loh. Cuma di Semarang nyatanya nggak ada apa-apa. Di kota lain juga enggak. Jadi dia tidak tahu, dan saya waktu itu juga tidak tahu bahwa di kota-kota lain seperti Surabaya terjadi yang sama. Meskipun mungkin tidak separah yang di Jakarta. Nah itu saya kira juga salah satu hal yang harus kita koreksi, saya kira ya. Jadi bukan hanya
di Jakarta. Jakarta. Di seluruh Indonesia, kota besar di Indonesia. Dan rasa takutnya itu menjelang kejadian Mei 98 itu memang real, meskipun tidak terjadi apa-apa di Semarang nyatanya, tapi rasa takutnya itu sangat real waktu itu. Itu yang saya alami. Lalu mengenai film dari Joshua Oppenheimer, ya, Senyap, itu yang saya lihat bareng-bareng teman-teman di aula mana itu di universitas. Nah itu saya yang paling mencolok itu adalah waktu terakhir itu ya, kan ada nama-nama pemerannya dan sebagainya itu. Tapi kok anehnya banyak sekali anonim dan yang menyatakan dirinya anonim itu justru korbannya. Kalau algojanya itu malah dengan gagah berani mengatakan namanya dan sekarang dia fungsinya apa, jabatannya apa. Jadi saya pikir kok rasanya kok lebih terhormat jadi pelaku. Pelaku daripada korban gitu loh. Kok aneh sekali. Lalu saya ingin juga mengatakan sesuatu yang saya kira sangat sensitif. Itu saya pikir ya, ini korbannya kan kebanyakan perempuan keturunan Cina. Seandainya bukan seperti itu, atau gini aja, apakah soal etnisitas itu menyulitkan orang untuk mengaku bahwa peristiwa itu, maksud saya pemerkosaan, betul-betul terjadi. Yang jadi pertanyaan dan kandungan saya. Mungkin ini bisa mengomentari hal ini. Oke, saya masuk ya. Ya. Oke. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Bu Inga, karena saya pernah beberapa kali sampai persahabatan saya dengan sahabat-sahabat saya yang non-Tionghoa itu rusak. Karena saya tersinggung bukan main, karena mereka tidak percaya. Lalu saya memikirkan kembali, ya, saya memandang kembali ke belakang. Saya pikir waktu saya mendengarnya pun, karena saya waktu itu di Melbourne, waktu saya mendengarnya pun saya tidak percaya, karena saya merasa bahwa itu tidak mungkin terjadi di Indonesia. Sampai akhirnya saya bertemu dengan salah satu korban. Di situ saya baru percaya. Jadi karena saya jadi menggebu-gebu, waktu ternyata beberapa teman-teman saya tidak percaya, saya merasa marah. Kemudian lama kemudian baru saya sadar bahwa itu sangat susah mengeluarkannya. Dan yang waktu itu mengutarakan ketidakpercayaan pun sekarang mungkin sudah sadar bahwa itu terjadi. Tapi mereka tidak mengutarakan kesadaran itu, tapi di dalam hati mereka yang mengutarakan. Apa yang dikatakan Bu Inga itu, karena ini yang menjadi korban kebanyakan adalah perempuan-perempuan keturunan Tionghoa, itu juga salah satu aspeknya. Karena kebetulan teman-teman saya yang saya katakan tadi tidak percaya, mereka bukan orang-orang yang anti Tionghoa. Malah mereka tuh bersahabat dengan orang-orang Tionghoa. Mungkin bagi mereka secara psikik itu sangat menyakiti, dan kita secara secara manusiawi selalu merasa bahwa kalau ada sesuatu yang menyakiti sebaiknya dilupakan. Itu memang selalu begitu. Jadi saya pikir sebaiknya kita pikirkan lagi strategi kita. Apakah kita ini sebenarnya sudah berbuat
cukup untuk reach out kepada mereka. Apakah kita melakukan ini semua untuk kita sendiri? Yang perlu sekarang memang untuk kita sendiri perlu ya, karena itu semacam ritual tadi kata Pak Andalas. Tapi untuk reach out itu perlu strategi lebih jauh. Itu juga sebabnya juga saya menulis novel My Pain, My Country. Itu semacam katarsis buat saya karena saya sudah merasa berdosa bahwa saya tidak percaya pertama kali mendengarnya. Itu. Ingat, make sense apa tidak? Make sense, Bu. Make sense. Iya, Bu Dewi. Menurut saya ruang semacam ini juga dibutuhkan meskipun mungkin tidak bisa berdampak langsung meraih mereka yang para korban dan penyintas, tapi minimal ada pengakuan yang mereka bisa rasakan dengan adanya forum semacam ini. Dan saya memang berharap forum ini nantinya bisa diteruskan di kota-kota lain di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri, nggak masalah. Menurut saya, kalau ini bisa menjadi sebuah gerakan yang cukup masif, para penyintas itu minimal akan merasa terobati. Asumsi saya, bahwa apa yang terjadi pada mereka ternyata diakui, penderitaan mereka diakui. Menurut saya itu salah satu upaya untuk nantinya mereka bisa lebih tampil lagi suatu ketika. Saya tidak mengharapkan, tapi suatu ketika bahwa ada pengakuan-pengakuan. Meskipun dalam hal ini mungkin negara belum bisa hadir atau mungkin tidak akan hadir. Saya lihat peristiwa John F. Kennedy aja di Amerika sampai sekarang masih gelap sekali. Lady Diana gelap sekali. Saya tahu sebabnya kan, dan kita semua tahu sebabnya kenapa. Nah, menurut saya makanya gerakan dari akar rumput ini dibutuhkan sekali. Apalagi kalau nanti dilengkapi dengan lembaga-lembaga agama. Jadi sudah setengah formal pengakuannya. Jadi itu saya lihat ini memang tidak akan mungkin menjangkau pelaku karena saya sendiri nggak ada yang kenal dengan dengan para korban. Tapi saya sendiri mirip dengan Bu Dewi sebenarnya. Saya itu merasa bersalah meskipun saya tahu itu terjadi, tapi I cannot do anything. Itu yang menyebabkan saya waktu itu berpikir bagaimana saya bisa melawan ini supaya ini jangan sampai dilupakan. Itu Bu Dewi. Ya, saya pikir kalau ruang itu dibuka dan kondusif, akan banyak yang bertestimoni tentang peristiwa yang dialami. Tadi kalau disampaikan bahwa Semarang mungkin belum ada, itu karena belum ada korban yang merasa aman untuk bercerita sejauh ini, walaupun sudah puluhan tahun. Kenapa saya bilang begitu? Karena secara tidak sengaja saya pernah mendengar cerita dari kawan muda saya, jauh lebih muda daripada saya, yang menceritakan bahwa rumahnya dihancurkan ketika peristiwa 98 di Jepara. Dan peristiwa itu sangat menteror mereka dan mudah untuk bercerita peristiwa tersebut. Tadi disampaikan oleh Pak Halim misalnya, wes lah gitu kan. Cenderung sebagai sindroma minoritas ya, untuk menutup peristiwa-peristiwa yang menyakitkan demi bisa survive. Nah, kalau ruang budayanya itu semakin terbuka, semakin kondusif, saya kira akan muncul testimoni-testimoni dari para korban. Dan saya kira itu sebuah proses yang baik untuk mengungkapkan berbagai kebenaran ini. Saya bisa menambahkan sedikit. Mungkin ya, ini saya punya ide yang tiba-tiba melintas. Kita mulai dengan keluarga kita sendiri. Banyak kan di atas punya anak, mungkin ada yang punya cucu. Nah, itu ke keluarga dalam lingkungan kecil itu saja sudah, saya kira sudah sangat mencerahkan. Jadi anak-anak saya itu lahir tahun 70-an
dan mereka tentunya tahu ya waktu peristiwa 98 itu mereka masih di SMA, SMP, SMA, tapi mereka tahu karena kami juga banyak cerita. Saya pikir saya teringat tiap tahun menjelang tahun baru Imlek itu ada keluarga di rumah kopi tempat kelahiran saya dan semua famili datang. Saya pikir alangkah baiknya kalau saya introduksi rujak pare misalnya di kesempatan itu sehingga dengan demikian mereka itu tahu dan akan cerita pada orang-orang lain, gini loh itu yang terjadi dan ini mungkin ada ya ritualnya itu seperti ini. Dengan demikian itu dari kecil itu akhirnya mungkin harapan saya itu pikiran saya bisa meluas ke masyarakat yang lebih lebar, lebih luas. Itu yang saya mau bilang. Ya, setuju Bu. Ya. Pak Har. Oke, Gung. Ayo, Gung. Dilanjut, Gung. Pak Har, malah sedikit saya ada mau ngide nih Pak Har, barangkali bisa diterima. Maksudnya, mungkin lebih baik Bu Diantong bikin YouTube saja. Nanti salah satu rubriknya bicara tentang Mei 98, video-video singkat tentang siapa yang mau bicara tentang Mei 98, bisa di-upload di situ sebulan sekali. Nanti pada bulan Mei, misalnya bulan Mei tahun depan, kita bisa share semua yang peduli tentang Mei 98, bisa saling share. Itu akan jadi sebuah kenangan yang akan bertahan cukup lama karena pakai media YouTube, Pak. Ya, itu nanti Pak Andalas bisa diajak itu. Iya. Iya. Sama Bu Dina. Ini banyaklah aktivis-aktivis di sini yang nanti bisa diajak untuk bicara. Ya, kita punya datanya Pak Har. Nanti bisa kita kejar. Oke, lanjut. Ya, cukup ya Pak Har ya. Cukup. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sama-sama. Ini closing ketiga. Wah, closing ketiga. Ya, seru sekali. Setiap tahun memang seperti itu. MC-nya memang sampai beberapa kali closing dan nggak jadi. Karena memang Mei 98 sangat menyentuh dan sangat harus dikenang sekali. Begitu Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya dan kesediaannya, Pak Andalas, Pak Har, semua yang sudah join. Semoga rekamannya berhasil, nanti kita bisa keluarkan edisi rekaman videonya supaya bisa kita share, supaya semakin banyak orang yang peduli tentang Mei 98. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Lanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa Tuhan lagi. berkati semua rekan-rekan, selamat siang. Tuhan berkati semua. Terima kasih semuanya. Romo Andalas, terima kasih. Terima kasih semuanya. Dewi, terima kasih. Terima kasih buat panitia. Terima kasih. Terima kasih Agung, Tuhan berkati. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih. Pak Surya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.